Para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Karena garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Zat, darah daging. Sedangkan yang pertama, itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Bukan berarti kita meremehkan yang bukan Habib, bukan. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama, bukan menurut anak, adalah para haba. Lau adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama darinya. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, diberi keluasan rezeki, diberi hajat kabul kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Baik teman-teman ya, ada video yang menarik yang mengatakan bahwasannya Habib itu yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang yang alim. Ini menarik teman-teman. Maka bisa kita tanggapin, atau mari kita tanggapin dengan kitabnya Syekh Nawawi Banten, yaitu kitab Muraqil Ubudiyah, karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kitab Muraqil Ubudiyah ini adalah syarah daripada matan Bidayatul Hidayah, di mana kitab Bidayatul Hidayah ini adalah karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi, amin. Semoga Allah memberi kita manfaat atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahumma amin, sebab daripada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Teman-teman sekalian, ketika beliau Syekh Nawawi Banten, kita perlu tahu ya, Syekh Nawawi Banten itu bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang kalibernya internasional. Beliau itu bergelar Sultanu Ulama Il-Hijaz, yaitu pemimpin ulama kota Hijaz. Jadi beliau dulu adalah seorang pemimpin ulama sekota Hijaz, teman-teman, di mana beliau ini adalah ulama asli Nusantara. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya ulama yang kalibernya internasional. Nah, kata beliau dalam kitab Muraqil Ubudiyah ini, teman-teman ya, ketika beliau memberikan komentar tentang masalah ujub, masalah bangga, masalah sombong ya, yang disebabkan dari hati. Nah, beliau itu memberi komentar di antara juga yang menyebabkan orang itu bisa sombong itu, katanya Syekh Nawawi Banten, yaitu juga masalah nasab gitu. Jadi masalah nasab ini juga bisa menyebabkan orang itu juga sombong. Makanya di sini beliau mengatakan wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang mengatakan, yang menjelaskan, yang memberikan faedah, itu seorang ulama gitu. Kata mereka, ulama itu sesungguhnya orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Siapa itu? Wa huwa min auladi Sayyidina Al-Hasan awil Husain, yaitu mereka adalah orang-orang yang bernasab kepada mereka adalah orang-orang daripada keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Kata beliau, wa huwa ghairu alimin yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fi rutbah bi sittina darajah. Anak cucu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain yang tidak alim itu lebih unggul daripada orang awam. Gampangnya begini, lebih unggul daripada orang awam 60 derajat. Jadi kalau sama-sama orang bodoh, gampangnya gitu ya,
sama-sama orang bodoh, dia keturunan Sayyidina Hasan, dia keturunan Sayyidina Husin, dibanding dengan orang awam yang bodoh, itu lebih tinggi mereka 60 derajat. Wa annal alimah, dan sesungguhnya orang alim, alladzi lam yansab ilaihi, yang tidak bernasab sapa alim ilaihi kepada Rasul, kepada manintasab Rasulillah, ya, yang bernasab kepada Rasul. Yafuku ala ghairil alim, ngungguli sopo al alim ala ghairil alim, terhadap orang yang tidak alim, mimmanin tasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam sitina derajat. Lebih unggul 60 derajat daripada orang yang tidak alim dari keluarga yang bernasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman ya, kemuliaan itu sebab ilmu, itu bukan karena nasab gitu. Makanya dalam beberapa video yang lain saya jelaskan, asyaraf laisa syaraf bin nasab walakin asyaraf bil ilmi wal adab, kan begitu. Jadi kemuliaan itu bukan karena nasab, tapi kemuliaan itu karena ilmu dan attitude yang tinggi, ilmu dan etika atau ilmu dan adab. Jadi kalau ada orang yang alim, bukan keluarga baginda Nabi nih, bukan keturunan baginda Nabi, dia alim, itu lebih tinggi 60 derajat daripada orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi tapi dia bodoh. Ini pendapatnya Syekh Nawawi Banten, teman-teman, ketika beliau memberikan komentar di antara tandanya orang itu bisa sombong ya karena nasab itu. Sehingga bisa jadi teman-teman ya, jangan sampai orang yang punya nasab mulia itu menyebabkan dia sombong. Ini aku loh cucu Nabi, ini loh aku bagi anak keturunan Nabi. Meskipun aku bodoh, aku lebih tinggi dari kamu. Itu kan nggak benar teman-teman. Karena kemuliaan itu ilmu. Nabi Adam itu mulia daripada para malaikat, yang mana malaikat itulah orang yang ahli ibadah kepada Allah, nggak pernah berdosa, nggak pernah berdusta para malaikat. Tapi Allah menunjukkan bahwa Nabi Adam itu lebih mulia daripada mereka. Kenapa? Karena Nabi Adam punya ilmu. Artinya teman-teman ya, menurut saya sesuai tanggapan untuk menanggapi video yang ada, yang sudah beredar itu, bahwasanya seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia 70 kali lebih daripada orang yang alim yang bukan dari keluarganya Rasulullah. Ya itu kayak apa ya ini? Padahal teman-teman sekalian yang dimatakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas komentarnya Sultan Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama sekota Hijaz, Syekh Nawawi Banten. Kalau orang alim, dia tuh lebih tinggi 60 derajat dibandingkan orang yang mengaku cucu Nabi, mengaku zuriat Nabi tapi dia bodoh. Tapi kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi dia bodoh, dibanding dengan orang yang awam yang bukan keturunan Nabi, sama-sama bodohnya gitu maksudnya, sama-sama nggak punya ilmu. Bedanya dia orang yang punya silsilah kepada Rasulullah, satunya tidak, maka itu lebih tinggi derajatnya 60 derajat. Jadi jangan dibandingkan seorang cucu Nabi, zuriat Nabi, Habib, dia bodoh, lebih tinggi derajatnya dengan orang yang alim, 70 orang alim. Kalau begitu nanti kita belajar kepada, kalau ada seorang Habib yang bodoh terus kita belajar ke dia, ya kita juga tambah bodoh. Kan begitu. Baik teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya kalian suka silakan like, komen, dan share. Ya nggak suka skip aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.